Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 4B dengan NPM 2478250. Pada kesempatan kali ini saya akan buat video hands-on untuk tugas mata kuliah jaringan komputer 3. Pada video kali ini kita akan berfokus untuk membahas lab selanjutnya ya. Lab selanjutnya dari yang sebelumnya kita telah hands-on kan, yaitu masih di modul 2 single area OSPF2 configuration di subbab 2.5 default route propagation di 2.5.3 yaitu packet tracer propagate a default route in OSPF v2 gitu. Nah, di sini saya sudah download untuk PLPK-nya. Langsung saja kita buka untuk Cisco packet tracer-nya. Di sini seperti biasa ditampilkan sebuah addressing table ya, di mana kita nanti akan melihat semua data-data yang ada pada perangkat di topologi sini. Objektifnya itu propagate default router gitu ya. Jadi kita tuh sedang belajar apa sih? Kita tuh nanti akan bikin jalur keluar ke internet, lalu kita sebarin info itu ke semua root yang sudah di OSPF gitu ya. Jadi konsep intinya itu adalah default rootnya 000/0, artinya itu tuh kalau nggak tahu tujuan tuh akan dikirim ke balik ke kirim ke sini aja gitu. Ibaratnya kayak router itu nanti akan bingung gitu ya, nanti akan dilempar ke gateway internet. OSPF default root propagation itu secara default adalah OSPF itu tidak otomatis share default rootnya, jadi harus pakai default strip information untuk default strip information origin gitu ya. Lalu untuk step satunya itu adalah step kita sebelum untuk konfigurasinya. Di sini adalah instructionnya. Kita baca background terlebih dahulu ya. In this activity, you will configurasi IPv4 default route to the internet and propagate the default route to others OSPF router. You will then verify the default router in downstream routing tables. Oke. Lalu di instruksinya from PC123 tes server dulu. Oke, kita akan tes server di 64100 1.2. Oke. Ping ping 64100 1.2 harusnya unreachable karena belum dialirkan untuk bisa keluar karena di sini kan masih ada batasnya ya. Ibaratnya ini masih di lokal dan dia belum bisa mengakses ke web server gitu. Oke, seharusnya semuanya error ya. Kita akan tes saja ping 64100.1.2 error juga unreachable. Oke, examine routing tables gitu ya. Jadi kenapa pasti gagal bisa muncul yang dikirim adalah router terdekat. Nah, kenapa gagal? Karena router itu tidak punya root ke network. Jadi kita belum melakukan root ke network yaitu 64101.0. Karena 1.2 ini di sini maka yang dialirkan ke pintu ini adalah logikanya adalah 1.1 dan yang networknya adalah 1.0 pastinya gitu. Lalu kita akan cek di router gitu ya, cek di router kita apakah sudah melakukan atau belum. Enable show IP root di sini ya. Yang kita akan lihat di sini adalah IP root. Oke, di sini kita lihat bisa already semua, tapi directly connect gigabit ethernet yang mengarah ke. Nah, yang kita lihat itu adalah 00, artinya tidak ada jalan internet di sini ya. Serial 000 IP root. Maka kita akan lakukan buat default router di router 2 juga gitu ya. Kita sudah melakukan tidak ada kan 00-nya itu tadi, makanya kita akan buat untuk bisa keluar gitu. Jadi kita langsung saja buka pada router 2 di sini. Kita konfigurasi saja, konfigur terminal. Lalu kita beri perintah untuk IP root ya. Konfigur terminal. IP root-nya adalah 0.0.0.0. Oke, di router 2. Lalu 0.0.0.0 di serial 0/1/0 sama seperti perintah di samping sini. Kalau kita lihat check resultnya di sini sudah 50%, artinya router 2 di bagian static rootnya sudah kita lakukan. Lalu tinggal memproses satu lagi perintah di bagian router 2 juga. Di step 3, propagate the router in OSPF, konfigurasi OSPF to propagate to default router in OSPF routing update.
Oke, sekarang masuk ke router 2 lagi, masih sama. Kita masuk ke root OSPF1, lalu kita bikin jadi default information originate ya, seperti yang tadi saya bilang, ini sudah 100%. Kita lakukan save dulu and copy running startup config. Selanjutnya, kalau kita close, di sini adalah examine the routing tables on router 1, router 3. Di router 1 kita diminta untuk show IP root ya. Output yang ditampilkan adalah di sini ada 000 yang mengarah keluar, yang terhubung ke switch 1 dan PC 1. Sedangkan di sini gimana bilangnya? Jalan dari web server itu melintasi router 2, makanya yang kita konfigurasikan untuk terhubung ke gateway dari web server itu adalah si router 2. Maka seharusnya untuk PC 1 ini sudah bisa terhubung. Harusnya sudah bisa camping di web server. Untuk timeout wajar. Oke, sudah berhasil. Kurang lebih seperti itu. Ini juga harusnya berhasil. Oke, berhasil semua ya. Nah, jadi kita tuh telah belajar apa sih untuk kali ini? Kita tuh sudah belajar untuk bagaimana caranya mengkonfigurasikan jaringan di dalam area sini tuh untuk bisa saling terhubung dan bisa keluar gitu dengan cara kita menambahkan default routing, static routing dari si router 2 yang menjadi pintu utama dari web server itu berjalan ke topologi bawahnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.